Dan hari ini kita mau sama-sama beribadah. Kita misa, ya. Siapa yang rindu untuk misa? Apa Oma rindu untuk bisa terima tubuh darah Kristus? Rindu? Oke, mari saat ini kita sama-sama mempersiapkan hati datang kepada Tuhan. Yang bisa berdiri, saya undang untuk berdiri. Yang tidak memungkinkan untuk berdiri, boleh di tempat duduk saja, ya. Mari kita semua berhimpun dan bersukaria karena kita mau datang ke benteng Tuhan Yesus datang untuk kita semua. Panitia Natal Paroki Bunda Hati Kudus datang untuk merayakan Natal bersama Opa Oma, ya, supaya Opa Oma juga bisa merasakan kehadiran Natal, kehadiran Yesus yang membawa sukacita, harapan. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Setahun sesudah mempersembahkan kurban di Silo, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberinya nama Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya dari Tuhan." Lalu Elkana suami Hana pergi dengan seisi rumahnya untuk mempersembahkan kurban sembelihan tahunan dan kurban nasab kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi. Katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu sudah cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap kehadiran Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya." Setelah Samuel disapih oleh ibunya, ia dihantarkan ke rumah Tuhan di Silo. Dan bersama dia dibawalah seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 efa tepung, dan sebuyung anggur. Waktu itu Samuel masih kecil betul. Setelah menyembelih lembu, mereka mengantar kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu Hana berkata kepada Eli, "Mohon bicara tuanku, demi Tuhanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan untuk mendapat anak ini. Inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidupnya terserahlah anak ini kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka semua menyembah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah yang diam di rumah Tuhan. Berbahagialah yang diam di rumah
Diambil dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, yakni supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Seusai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, maka perjalanan mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan Dia, kembalilah orang tua Yesus ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sudah 3 hari mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Dia sedang duduk di tengah-tengah alam salim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar Dia sangat heran
akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenanglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihatlah bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Yesus bertambah besar dan bertambah pula hikmatnya. Dia makin besar dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silahkan duduk. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Natal kepada Opa Oma ya. Selamat Natal ya semuanya. Yang kedua, saya mengucapkan Natal kepada staf. Ada berapa staf di sini? Coba dicari ya. 8 Romo. 8 ya, ini tempatnya Pak. Kepada Anda semua juga saya mengucapkan selamat Natal. Dan yang terakhir, pada panitia dari Paroki Darah Kudus, Susan dan Ibu Bibit, Budi, apa lagi? Saya terharu ya sebenarnya. Saya sebenarnya ketika datang misa di tempat kecil seperti ini, saya membayangkan dulu waktu Yesus lahir itu juga bukan orang-orang besar, tidak penuh dengan pesta pora, tetapi hanya gembala-gembala yang sederhana yang datang mengunjungi Yesus. Apalagi ketika kita mengunjungi opa-oma seperti ini yang mungkin sudah lama tidak dikunjungi oleh keluarganya barangkali ya. Karena pada waktu saya kunjungan bukan di tempat ini, saya kunjungan di tempat panti gereja yang lain. Saya menangis hati saya karena apa? Karena di sana setelah kami kunjungan menghibur seperti ini, kami ingin pulang. Ada satu bapak di kursi roda yang manggil saya, Romo, lalu saya datang. Lalu setelah saya datang, dia, "Pak, kenapa Pak?" Lalu dia cerita bahwa dulunya dia adalah pejabat bank nasional yang terkenal. Tapi setelah menjadi tua, istri dan anak-anaknya menempatkan dia di tempat seperti ini. Dan dia mengatakan 5 tahun tidak pernah dikunjungi oleh anak-anaknya di sini. Dan 5 tahun pula dia maaf, dia tidak memberi kontribusi. Dia sambil menangis, dia merasa saya seperti orang yang terasing, saya seperti orang yang termarginalkan. Dia mengatakan kehadiran Romo dan panitia pada waktu itu menjadi suatu kekuatan bagi kami untuk melihat ke depan. Yesus menjadi harapan. Saya juga dulu sering ke sini ya, masih rumah yang lama sampai yang baru. Saya sering ambil Jumat pertama saya di sini ya, sampai masih zamannya Pak Pri, masih zamannya Ibu Karoli, Kasih Angel. Saya termasuk orang yang senang sering mengunjungi tempat seperti ini karena justru tempat seperti inilah sebenarnya Yesus harus hadir. Dan Yesus hadir melalui orang-orang yang terdekat, para staf yang melayani luar biasa. Kenapa saya bisa mengatakan bahwa staf yang melayani orang tua di sini luar biasa? Karena saya 13 tahun melayani papa saya yang stroke, 13 tahun, dari bisa ngomong, dari bisa jalan, bokong kursi roda, dimandikan, selama 13 tahun. Sehingga saya memang merasakan luar biasa.
tapi juga ada hikmah di balik pelayanan seperti ini. Oleh karena itu, Natal kali ini, kebetulan saya juga mengikuti Natalnya Vatikan, Bapak Paus. Apa sebenarnya pesan Paus pada Natal yang kemarin tanggal 24 Maret itu? Dia mengatakan Natal harus menghadirkan semangat persaudaraan. Semangat persaudaraan yang tulus, semangat persaudaraan yang tulus, persaudaraan yang rendah hati, persaudaraan yang lembut hati, sehingga terasa masuk di dalam hati setiap manusia. Saya bisa merasakan bahwa orang-orang seperti ini tidak bisa melayani diri sendiri. Saat itulah sebenarnya kita hadir di tengah-tengah mereka untuk mereka. Karena Yesus juga hadir bukan untuk dirinya sendiri, Yesus hadir untuk orang lain. Bahkan Yesus mau berkorban, lahir untuk berkorban untuk orang lain. Yang ada dalam kelahiran Natal Yesus adalah Aku datang, lahir untuk mengasihi, untuk mengampuni, dan untuk melayani. Oleh karena itu, mari kita niatkan setiap hari dalam pelayanan apapun juga, semangat untuk mengasihi sesama kita, semangat untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, dan meniatkan untuk melayani dengan tulus ikhlas. Karena Tuhan akan lahir dalam palungan hati kita. Tuhan tidak lahir di luar diri kita, tapi Yesus akan lahir di dalam palungan hati kita. Dan itu yang paling penting dalam kehidupan seorang Katolik, seorang Kristiani. Yesus lahir bukan di luar diri kita. Kapel kami provinsial itu bagus sekali, berapa biayanya saya tidak tahu. Ya syukur sih bagus ya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau Tuhan Yesus itu lahir dalam hati kita. Maka hati ini yang harus dirawat, hati ini yang harus dipelihara, hati ini yang harus dibersihkan, hati ini yang harus diluaskan, dilapangkan, supaya Yesus memang mau hadir di dalam hati kita. Kalau Yesus hadir di dalam diri kita, maka kita akan membawa damai, membawa sukacita, membawa pelayanan kepada orang lain. Dalam hati ini hanya aku mau berbuat baik kepada yang lain. Dengan cinta kasih dan kesetiaan, marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi para bapak dan ibu, Allah Bapa Maha Bijaksana, sertailah selalu para bapak dan ibu agar mereka tetap tabah dan tetap penuh pengharapan dalam mengasihi dan mendampingi putra-putri mereka yang tengah tumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi umat Opa di panti ini, Allah Bapa Maha Setia, dampingilah selalu semua Opa dan Oma yang ada di panti ini dalam menikmati hari tuanya. Semoga Opa dan Oma mengalami kegembiraan yang berasal dari iman kepada Yesus Kristus dalam persekutuan dengan seluruh gereja Katolik, sehingga mereka menemukan kebanggaan beriman Katolik dan menjadi saksi iman di tengah masyarakat. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. bagi keluarga kita masing-masing, Allah Bapa Maha Pengasih, berkatilah keluarga-keluarga kami dalam usaha menciptakan suasana akrab, terbuka dan penuh cinta kasih berdasarkan iman yang mendalam. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Maya
Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis, percaya saat ini Kau hadir dan memberkati kami semua. Bapa yang Maha Baik, curahkanlah kiranya berkat-Mu, berkat Natal khususnya, berkat kelahiran Yesus yang membawa damai, sukacita, membawa kekuatan iman, harapan dan kasih, khususnya bagi opa-oma yang secara fisik mulai menurun kekuatannya. Tetapi jangan biarkan imannya, harapannya menurun. Tetapi tambahlah ya Tuhan sukacita mereka di dalam Kristus. Curahkan Roh Kudus-Mu kepadanya saat-saat usia lanjut ini, supaya mereka semua dapat merasakan kehadiran-Mu, cinta-Mu, harapan-Mu. Semoga Roh Kudus senantiasa membimbing, menerangi dan meneguhkan mereka. Berilah juga rahmat kesehatan, dan semoga dalam kehidupannya ini mereka diberikan kedamaian. Bapak, kami juga mau berdoa untuk para karyawan, staf yang melayani para orang tua ini, dimanapun mereka berada, pelayanan apapun juga. Kami tahu ya Tuhan, tidak mudah untuk melayani orang tua.
keikhlasan, membutuhkan kerendahan hati, membutuhkan ketulusan. Maka kami secara khusus memberkati curahkan Roh Kudus-Mu kepada seluruh staf dan karyawan yang ada di rumah kami Weridani. Semoga Roh Kudus-Mu sendiri yang memberikan rahmat, kekuatan, penghiburan, kesehatan jasmani maupun rohani. Isilah hatinya dengan hikmat-Mu setiap saat, agar mereka di tengah pelayanannya yang tidak mudah ini tidak menjadi beban, tetapi menjadi rahmat untuk memuliakan nama-Mu dengan melayani mereka-mereka yang tersingkirkan, termarginalkan. Kami juga berdoa untuk para panitia Natal pada saat ini. Berkatilah mereka yang telah bekerja dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga, seoptimal mungkin. Bila mereka rahmat, kekuatan, dan keteguhan. Semoga Kau limpahkan mereka semua dengan hikmat dan karunia. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sudah anak roh kesembuhan pada saat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa Amin.
saudara sekalian, dengan ini pelayanan Ekaristi Natal bersama Opa Oma sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus. Amin. Sekali lagi Opa Oma, selamat Natal semuanya. Mari kita sama-sama bersuka cita. Feliz Navidad Prospero Anno. Felicidad kita semua mau bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah hadir bersama kita semua. Yang bisa menari juga boleh ya. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero Anno. Felicidad. I wanna wish you a Merry dan juga di seluruh tempat tinggal ini. Amin. Oma Seli, cakep warna merah. Oke, selanjutnya diambil sama warna hilang. Nomor biru. Nomor berapa? Nurwandi, ya selamat Natal Pak Nurwandi. ya Opal, akhirnya dapat juga. Satu persatu semuanya akan dapat. Pak siapa? Pak Iwan, wah bagus ini. Pak Iwan. Opa Iwan. Kakak ini ya. Kita kita ya. Hari ini Romo Budi lagi berganti. Opa ini kata-kata ya. Kenal sekali ya. Ya Opa Edi, selanjutnya ada Oma siapa kak? Opa Pen. Opa Pen. Opa Pen yang pakai baju warna merah dapat hadiahnya warna biru. Selamat Natal. Ya
tulis saja. Ibu. Dari PDKK ya? Iya, dari PDKK Bunda Hati Kudus. Panti sini. Untuk panti sini. Jen, terima kasih. Dari Terima PDKK. kasih. Ya. Selamat siang buat Romo sama panitia Natal Paroki BHK dan Oma-Opa. Saya atas nama Dewan Paroki Bunda Hati Kudus mengucapkan selamat Natal dan terima kasih banyak buat panitia dan Romo untuk menyempatkan waktu ke panti kita. Walaupun sederhana tapi kita meriah, yang penting meriah. Saya juga terima kasih atas nama panti. Ada semangat ini, ada perhatiannya untuk panti kita dari PDPKK Bunda Hati Kudus. Terima kasih mewakili DPH Bunda Hati Kudus. Terima kasih.